Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dari Sekolah Lusius, para alumni, Bapak Ibu semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, saya atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, akang teteh semua yang mau divaksin dan bisa divaksin. Karena vaksin bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi vaksin untuk kepentingan yang jauh lebih banyak. Bapak Ibu yang hari ini sudah divaksin merupakan pahlawan bagi Kota Bandung untuk kita semua bisa menyelesaikan pandemi COVID-19. Karena secara teori semakin banyak orang divaksin, katakanlah 70% penduduk Kota Bandung bisa divaksin, insya Allah yang 70% ini menjadi tameng dan melindungi 30% orang yang tidak divaksin, tidak bisa divaksin karena berbagai hal. Ada yang karena hamil, ada yang karena penyakit bawaan sehingga yang bersangkutan tidak bisa divaksin. Dan saya hanya ingin juga mengingatkan Bapak Ibu semua, meskipun setelah divaksin, Bapak Ibu semua justru harus semakin ketat melaksanakan protokol kesehatan. Karena vaksin yang diberikan kepada ibu bapak semua adalah vaksin yang berasal dari virus yang dimatikan, bukan virus yang dilemahkan. Sehingga membutuhkan waktu 1 bulan sampai 2 bulan badan kita membentuk antibodi untuk melawan COVID-19. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat pada saat kita kecil, pada saat diberi imunisasi, orang tua kita bilang, karena saya ingat pada saat imunisasi, Bu, Kadek, jangan mandi. Dulu saya bingung, kenapa nggak boleh mandi? Ternyata justru pada saat kita setelah diimunisasi atau divaksin, badan kita cenderung melemah karena badan kita sedang memproduksi antibodi. Tapi insya Allah setelah 1-2 bulan badan kita diberi vaksin, mudah-mudahan antibodi kita bisa melawan terutama virus corona COVID-19. Jadi sekali lagi saya berpesan, meskipun Bapak Ibu sudah divaksin bukan berarti Bapak Ibu jadi Superman. Justru dalam 1-2 bulan badan Bapak Ibu harus tetap diproteksi dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk urusan COVID, Ibu punten, saya orang paling senior di Kota Bandung. Saya orang pertama terpapar di Kota Bandung. Saya 2 bulan saya menderita antara hidup dan mati. Alhamdulillah berkat doa, ikhtiar dan izin Allah saya sehat. Setelah sehat saya baca siapa sih virus corona COVID-19. Setelah saya baca, ternyata virus corona COVID-19 adalah benda mati. Saya ingatkan, virus corona COVID-19 adalah benda mati, tapi dia bisa hidup di media hidup. Media hidupnya adalah selaput lendir mata kita, selaput lendir di hidung kita, dan selaput lendir mata kita. Sehingga kenapa kita harus menggunakan masker, insya Allah tidak menularkan, insya Allah tidak tertular. Kemudian kenapa kita harus sering mencuci tangan pada saat kita melakukan aktivitas di luar rumah, karena mungkin tanpa disadari kita menyentuh barang-barang atau benda atau orang yang mungkin terpapar virus corona COVID-19. Dan tanpa disadari, berdasarkan jurnal yang saya baca, sehari kita itu bisa menyentuh area muka 3.000 kali. Mungkin pada nggak percaya, tapi itu jurnal ilmiah. Orang mungkin yang naik motor kucek-kucek mata, ibu-ibu benerin alis gitu, dan tanpa sadar. Padahal ini adalah areal yang tidak boleh disentuh pada saat kita melakukan aktivitas di luar, karena ini adalah areal masuknya virus corona COVID-19. Kemudian kenapa kita harus menjaga jarak 1 meter minimal? Virus corona COVID-19 alfa, saya delta saya belum tahu. Alfa itu dia droplet, dia akan muncrat dari orang yang terpapar itu 30 cm sampai 50 cm. Kalau dia nggak ketemu barang, nggak ketemu orang, dengan gaya gravitasi dia jatuh ke bumi, kering, mati. Tapi kalau dia masih basah, karena dia droplet, itu yang justru bahaya. Tapi kalau dia ini, nah saat ini dengan klaster keluarga, mungkin saja pada saat kita pulang ke rumah tidak menerapkan protokol kesehatan. Kita nggak mandi, kita nggak ganti baju. Mungkin di jalan
kita itu orang banyak OTG nggak sadar si virus itu dari orang itu nempel ke badan kita karena dia senang yang basah dengan keringat, nempel di baju kita. Pada saat kita pulang nggak mandi, nggak ganti baju, dipeluklah kita sama anak, istri, suami, orang tua, orang-orang yang kita cintai, dan tanpa sadar mereka bisa terpapar oleh kita yang melakukan aktivitas di luar dan kita yang ternyata membawa virus itu ke rumah. Karena sekarang banyak orang, saya nggak pernah kemana-mana, saya nggak pernah keluar rumah, tapi kita yang melakukan aktivitas yang mungkin membawa virus itu karena kita pada saat pulang tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya titip, selama kita menerapkan protokol kesehatan dan kita memahami karakter virus corona COVID-19 seperti itu, insya Allah kita harusnya sih tidak akan tertular, insya Allah. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua hari ini bisa divaksin adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Karena tadi Bapak Ibu semua adalah pahlawan pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Tadi sekali lagi, Bapak Ibu insya Allah bisa menjadi benteng bersama kami para penyintas. Penyintas adalah orang yang pernah terpapar COVID-19. Virus itu datang ke kita semua, secara teori dia mati karena tidak bisa menulari kita semua yang penyintas dan yang sudah diberi vaksin karena relatif lebih kebal. Meskipun nggak jadi patokan juga ya, selama badan kitanya juga lemah, kurang tidur, kurang vitamin, ya kita kemungkinan terpapar mah ada saja. Karena vaksin itu kan sebetulnya dia membentuk antibodi mengenali virus corona COVID-19 lebih cepat. Begitu kita sudah divaksin, punya antibodi, ada virus lagi ke kita, badan kita mengenali. Jadi berantemnya teh cukup sehari lah misalkan ya, karena udah kena, oh ini mah COVID, langsung berantem. Kalau belum kita nggak punya antibodi, si badan kita kan siapa ya, akhirnya mah kayaknya mah kamu baik gitu ya, badan kita nggak ngelawan, terpapar lah kita 4-5 hari. Kalau karena COVID cepat sekali, begitu kita telat mengenali bahwa kita terpapar COVID, ya COVID itu cepat sekali menyebar. Dan orang yang biasanya nggak punya penyakit, nggak punya komorbid, dengan COVID itu bisa muncul semua. Jadi saya melihat COVID ini seperti penyakit 1000 muka ya. Jadi sekarang, oh saya mah nggak COVID, saya mah hanya jantung. Aduh saya nggak COVID, saya mah diabetes. Aduh saya nggak COVID, saya mah ginjal. Tapi saya lihat, saya baca, karena Bu, saya setelah sembuh itu saya baca benar, karena saya juga trauma sekali ya. Saya benar-benar 2 bulan itu menderita hidup dan mati. Saya anauzubillah minalik, nggak mau lagi tertular. Saya pelajari betul. Tapi ternyata Bu, setelah kita pelajari tadi ya, karakternya itu kan selama kita dengan protokol kesehatan harusnya insya Allah kita nggak terpapar. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau bersedia divaksin, karena tidak semua orang mau, tidak semua orang juga bisa divaksin. Mungkin tadi lewat screening ada yang tensinya tinggi, ditunggu 10-15 menit nggak turun-turun, tetap nggak boleh. Terus mungkin orang yang hamil kan nggak boleh juga. Anak-anak di bawah usia 12 saat ini belum boleh juga. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa dan sudah mau divaksin, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu adalah pahlawan bagi Kota Bandung untuk kita semua menyelesaikan pandemi COVID-19. Sebagai gambaran angka saja, penduduk Kota Bandung ini 2.500.000. Idealnya kita itu 70% sampai 80% diberi vaksin untuk tadi jadi benteng kekebalan kelompok, membentengi orang yang tidak bisa divaksin, katakanlah 20% atau 30%. Dari 2 juta target yang akan diberi vaksin di Kota Bandung, saat ini dosis pertama itu sudah sekitar 600.000. Kita masih kurang 1.400.000. Kemudian dosis kedua itu kita baru 350.000. Kita masih kurang 1.650.000. Vaksinator di Kota Bandung itu ada 1.000 orang kurang lebih, dan kita terus memberikan pelatihan, mungkin sudah di atas 1.100, 1.200. Anggaplah vaksinator yang sehat yang bisa menyuntik warga Kota Bandung, tadi target kita itu 1.000 orang. Selama vaksinnya ada,
katakanlah satu orang vaksinator itu saya pikir nyuntik sehari 50 orang mah nggak susah. Jadi target kita sehari itu selama vaksinnya ada bisa 50.000 orang divaksin per hari di Kota Bandung, Kang Joel. Jadi kalau tadi target dosis pertama itu 1.400.000, kita cukup 28 hari menyelesaikan dosis pertama. Dosis keduanya kita kurang 1.650.000. Berarti kita kurang lebih butuh waktu 33 hari. Secara teori, kalau vaksinnya ada, 2-3 bulan kita sudah bisa membentuk kekebalan kelompok dan secara teori pandemi COVID-19 selesai. Jadi ini adalah bentuk ikhtiar kita. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua pihak, terutama Bapak Ibu yang sudah mau dan sudah bisa divaksin. Dan sekali lagi terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi, karena pemerintah nggak bisa berjalan sendiri. Tenaga vaksinator kami itu sangat terbatas juga. Yang 1.000 itu termasuk tadi vaksinator yang ada di sini, karena kita punya puskesmas itu hanya 80. Katakanlah satu puskesmas itu hanya 2 orang, 3 orang vaksinator. Dan sekarang banyak juga yang isoman juga, Bu. Jadi kami sangat terbatas juga tenaga kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita melihat satu kolaborasi yang luar biasa dalam ikhtiar kita, upaya kita menyelesaikan pandemi COVID-19. Sekali lagi juga terima kasih buat pihak yayasan, pihak yang menyiapkan tempat ini dengan segala sarana dan infrastrukturnya, dan saya lihat alurnya sangat baik, dan ini karena di tempat terbuka, insya Allah lebih memberi keamanan, kenyamanan bagi Bapak Ibu semua yang akan diberi vaksin. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini menjadi ladang amal bagi kita semua dan dibalas kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan insya Allah keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, sehat dan semangat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Mohon bisa. Ya, oke. Sip. Terima kasih. Tolong sehat dan semangat. Mohon Kang. Harus. Ayo, mana?